Nah, udah. Halo. Halo, dengar gak? Jelas, aman. Suara Oke, tadi oke, kedengeran oke. jelas? Banget. Ah, Dengar banget. oke. Mas Anang, apa kabar? Baik banget, baik. Baik. Ini sekarang kita lagi udah tanggal merah, sebentar lagi asik deposit di Indodax. Pasti waktunya lagi padet banget nih, lagi sibuk nih. Jadi sempet ya live bareng Tari di Instagram. Makasih loh, udah diluangin Iya waktunya Mas Anang. dong, karena aku cuman mau menyampaikan ada kabar gembira ini banyak yang menunggu kapan Asik itu masuk ke Indodax. Akhirnya ini kan kita lagi menghitung menit. Menghitung Menghitung menit menit. iya menghitung menit. Mudah-mudahan gak ada gangguan apapun, semuanya berjalan lancar. Amin. Benar. Oke, jadi tadi teman-teman sebenarnya ada beberapa yang nanya kalau misalnya Siap. sekarang kita mau ngobrolin asik, ini langsung pada kayak wah Boleh. ini ada banyak nih yang mau ditanyain langsung ke foundernya. Cuma Boleh. mungkin kalau Boleh. kalau kalau kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan langsung dari audiens kayaknya nggak enak nih. Soalnya Tari punya banyak pertanyaan, Mas Anang. Boleh nggak dari Tari dulu? Oh, boleh, silakan. Ayo, silakan. Ya, Oke, jadi hari ini boleh. kita akan chit chat sambil nungguin open Ya, listing asik di Indodax. Tapi pertama yang ya, paling Tari mau tanyain dulu, perasaannya seorang betul. founder asik nih gimana sih? Hari ini kita mau Perasaannya, listing. ya, betul. Perasaannya adalah sangat terhormat. Akhirnya Asik bisa masuk ke salah satu exchanger terbesar di Indonesia dengan subscribernya yang sudah hampir 5 juta. Ini Sudah satu lebih dari 5 kehormatan. juta. Udah lebih, wow. Oke. Udah lebih Sudah dari 5 juta. lebih sudah lebih 5 juta. Ini satu kehormatan buat Asik ya. Karena memang dari awal aku juga sangat mengharap bahwa aku bisa atau Asik bisa listing di Indonesia, karena yang mengerti ya pasti teman-teman Indonesia, yang mengerti bagaimana sepak terjang apa yang pernah dikerjakan oleh keluarga Asik ya orang-orang Indonesia. Harapannya kenapa ingin listing di Indonesia di Indodax itu adalah satu cita-cita gitu. Mantap. Oke. Kalau gitu kita langsung masuk aja kali ya ke pertanyaan-pertanyaan seputar asiknya Mas Anang. Boleh nggak? Ya, boleh. Oke. Silakan. Oke, yang paling penting nih Mas Anang, biasanya kalau misalnya Ya, satu project itu suka sharing dulu tentang roadmap-nya sendiri. Boleh di-share nggak betul. tentang Oke, roadmap-nya Asik kalau Token? betul. Kalau ngomong roadmap dari Q1, Q2, Q3 kita sudah berjalan sampai hari ini, kita masuk ke exchanger. Ini juga satu bagian dari roadmap yang sangat penting. Yang sekarang kita lagi fokus adalah memang setelah listing di Indodax adalah bagaimana project nanti di tanggal 18 Maret itu congklak udah bisa di download di Play Store. Mudah-mudahan tidak lama dari situ juga sudah bisa di-download di iOS. Itu sudah bisa dimainin, dan nanti di PC maupun di iOS yang besar pun juga bisa dimainkan. Dan after itu adalah memang kita akan menunggu masukan dari teman-teman semua bagaimana mengenai game tersebut. Nanti baru penyempurnaan yang akan keluar, karena itu hal yang lumrah biasa saja, tidak ada yang aneh dalam hal tersebut. Nanti baru akan keluar yang versi online. Jadi itu belum bisa online, tapi bisa dimainkan untuk mendapatkan masukan dari teman-teman semua. Itu yang dalam waktu cepat tanggal 18 nanti insya Allah tidak ada halangan akan kita keluarkan, karena terus terang developer kita developer yang cukup reputasinya cukup berpengalaman, reputasinya yaitu Agate. Agate adalah salah satu game developer terbaik di Indonesia, dan kebetulan dia juga udah reputasinya internasional. Itu juga mudah-mudahan tidak ada halangan untuk tanggal 18 nanti meluncur project yang pertama. Dan untuk kesiapan pasar NFT pun sama, karena pasar NFT-nya nanti akan berhubungan sekali dengan game yang kita akan keluarkan. Oke. Jadi pasar NFT itu juga akan kita siapkan dengan baik gitu.
Luar biasa. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman di sini, jadi 18 Maret itu untuk congklak di Play Store. Ya, di Play Store, dan mudah-mudahan tidak lama dari situ adalah iOS, karena iOS memang mengurus legalitasnya tidak semudah di Play Store. Android. Oh Beda. ya, betul. Ya. Setuju. Ya. Oke, ini menarik banget. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini udah ada yang mau nungguin, mau cobain langsung salah satu produk dari ASICS sendiri, langsung bisa ditungguin di tanggal 18 Maret 2022. Teman-teman bisa download Ya. Play, 22. congklak di Play Store. Oke, thank you Mas Anang atas share roadmap-nya. Tapi kalau misalnya tadi udah di-share nih tentang project terdekat ASICS di tanggal 18 ini ada congklak, lalu juga ada NFT marketplace. Yes, NFT marketplace, benar. Oke, tapi kalau selain dari itu, kira-kira nih setelah listing di Indodax nih mau listing di exchanger mana lagi sih? Apakah udah tunggu dulu di Indodax dulu atau mau Iya, sebetulnya tawaran banyak masuk ke kita ya. Kalau ngomong exchanger yang internasional, kita sudah mensubmit seluruh data permintaan dari mereka. Kita sudah melakukan submit ke mereka. Tinggal menunggu feedback dalam waktu sampai minggu depan, insya Allah tidak ada halangan. Sampai hari ini sih sudah 3 hari kita submit, tapi belum ada hal-hal yang aneh. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Tetapi saya yakin benar apa yang sudah dipersiapkan oleh tim, karena korespondensinya dengan teman-teman exchanger luar itu cukup intens kita. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Dan ngomong juga exchanger dalam negeri pun sama. Ada beberapa yang sudah siap, kita akan bersama mereka juga masuk ke dalam exchanger Indonesia selain Indodax. Tapi Indodax memang alhamdulillah, ya apa ya, aku cerita mungkin banyak teman ngomong, wah Indodax banget sih, asik. Ini bukan begitu. Saya kebetulan dengan Mas Oscar adalah teman sahabat lama ya. Terus terang saya berkenalan dengan Mas Oscar itu lama sekali. Justru banyak dulu dikasihkan masukan oleh Mas Oscar. Mas Anang harus begini, Mas Anang begini, membikin harus begini, caranya begini. Cari masukan-masukan yang positif, karena memang yang saya incar dari awal supaya mungkin teman-teman di sini ada 2.188 orang bisa mendengar bahwa awal dari saya, ketertarikan saya masuk ke dunia blockchain, masuk ke dunia marketplace NFT maupun ke metaverse. Ini adalah marketplace NFT. Jujur aja itu yang menjadi ketertarikan saya. Kenapa saya ke sana? Karena memang saya ada di bagian dari kreatif industri Indonesia. Saya ada di sektor musik. Itu memang menjadi perjalanan karir saya mulai tahun 90-an. Karya-karya saya sudah ada di mana-mana, artinya bisa berkarya cukup lama. Tetapi bagaimana perjuangan banyak seniman baik di Indonesia maupun di internasional sampai hari ini. Mereka mencari bagaimana mengkoneksikan karya-karya ini dengan teknologi blockchain ini. Teknologi yang canggih betul ini. Teknologi yang dibilang adalah decentralized. Ini dibutuhkan. Karena apa? Karena perjalanan karya ini nanti akan bisa terdeteksi dengan baik oleh pemiliknya, oleh si penciptanya. Jadi mereka menciptakan, tapi kadang-kadang dia kerjasama melalui kontrak, jadi pemiliknya mengurus nanti. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan dengan blockchain, dengan teknologi-teknologi yang menarik, dengan sistem-sistem yang menarik, bahwa musik nanti itu tidak hanya dimiliki oleh si artis, dalam artian dalam pemilikan hasil karyanya, bukan karya ciptanya. Bahwa crowdfunding bisa dilakukan di dalam NFT tersebut nanti ke depan. Dengan pastinya akurasi data dan akurasi bagaimana menjalankan proyek itu akan menjadi transparan dan akuntabel. Ini yang menjadi menarik. Ini yang menjadi menarik harapan berbagai pihak bahwa bagaimana industri kreatif ke depan, tidak hanya musik. Ada fotografi, ada lukisan, ada pengkaryaan patung, seterusnya ada pengkaryaan yang lain. Di dalam videografi juga, dalam penulisan pengkaryaan itu, dengan dunia blockchain ini akan menjadi menarik bagaimana si pemilik
bagaimana si pencipta berhubungan langsung dengan penikmatnya. Dan dia peer-to-peer transaction. Peer-to-peer transaction yang sangat akurat. Yang ini akan long lasting kontrak yang terjadi di dalam blockchain tersebut. Nah, inilah yang menarik bahwa si penggemar pemilik penciptanya ini akan semakin dekat. Jadi kalau artis nanti itu bisa saham karya-karyanya ke depan itu bersama si fans-fansnya. Fansnya benar-benar memiliki, tidak hanya ngefans doang yang susah untuk touch, susah untuk memberikan masukan-masukan kepada si artis tersebut. Pada saat ini terjadi kedekatan yang cukup intens karena ini adalah hubungannya dengan teknologi blockchain nanti dengan pasar NFT atau marketplace tersebut. Inilah yang hal akan terjadi luar biasa, bagaimana interaksi antara pelaku industri kreatifnya dengan penikmatnya. Ini yang akan menjadi besar masa depan. Indonesia adalah negara dikdaya budaya dengan penduduk yang cukup besar, nomor 4 terbesar di dunia, 273 juta orang. Asimilasi budaya yang luar biasa inilah yang dengan marketplace pasar NFT yang dimiliki kita semua, kita tidak perlu listing ke luar negeri. Artinya bahwa semuanya akan bisa di-manage dengan baik di dalam negeri. Yang pasti tujuannya karena ini adalah lintas negara, lintas macam-macam, ini akan pasti suara Indonesia akan lantang di dunia internasional terhadap NFT atau pengkaryaan karya kreatif nanti di teknologi yang canggih ini. Itu yang penting sebetulnya itu. Oke, ini jadi menarik ya. Mungkin kalau teman-teman tahu bahwa memang underlying projectnya sendiri sebenarnya berada di atas sistem blockchain yang mana semuanya ini terdesentralisasi, semuanya transparan dan pastinya accountable. Jadi memang apa yang menjadi visi misi dari ASICS ini sebenarnya memang udah pas banget sama identitas dari blockchain itu sendiri. Nah, yang menariknya lagi, tapi memang kalau Indodax ya Mas Anang, seperti yang Mas Anang sudah sebutkan, kita tuh memang support banget dengan project-project dalam negeri. Jadi nggak cuman kita ngelihatnya project luar negeri pasti sukses atau apa, tapi justru kita gimana caranya membangun ekosistem blockchain dari dalam negeri juga. Gimana caranya di Indonesia tuh nggak cuman banyak pengguna blockchain aja, tapi juga lebih banyak yang awareness-nya tuh kayak, wah gimana nih jadi pelaku blockchain juga. Kalau misalnya ternyata nggak semua teman-teman tertarik untuk bikin token, nggak semua tertarik untuk bikin project, at least teman-teman juga tertarik untuk menjadi creator yang di NFT tadi ya Mas Anang ya. Betul. Gimana caranya bisa memanfaatkan teknologi NFT ini untuk bisa berkreasi, mengembangkan kreativitasnya, dan yang pastinya bisa menyukseskan teknologi terbaru ini juga sambil tetap pastinya membudidayakan seni-seni dari dalam negeri. Oke. Iya, Mas Anang. Betul. Luar biasa ini. Mantap banget. Jadi dari tadi Mas Anang ada sebut tentang NFT marketplace. Nah, tapi kalau misalnya konsep NFT marketplace-nya ASICS sendiri mungkin udah ada sedikit kayak konsep-konsep yang bisa di-share ke teman-teman? Boleh. Saya akan share adalah salah satunya adalah memang yang audio. Yang audio adalah bagaimana yang saya jelaskan tadi, bagaimana bahwa ada crowdfunding di situ dibentuk, bahwa si pendengar atau penikmatnya atau fansnya terhadap si artis akan bisa involve di dalam involve dalam pembiayaan pengkaryaan si artis tersebut. Kenapa ini menarik? Kenapa ini dibilang bahwa desentralisasi ini adalah demokrasi berkarya, demokrasi dalam bagaimana meningkatkan dan mengembangkan karya kreatif. Ini yang menarik. Ini yang akan kita kembangkan di pasar NFT tersebut. Karena banyak karya-karya bagus, seniman-seniman bagus di seluruh penjuru Indonesia. Dia tidak tersentuh dengan pembiayaan. Tidak tersentuh. Nah, dengan mungkin pasar NFT yang nanti atau pasar NFT atau marketplace yang saya bikin bersama teman-teman yang saya bilang Sorry, Mas Anang suaranya. Pemilik atau pencipta. Halo? Oke, sekarang udah aman. Dengar nggak? Oke. Jadi di situ dipertemukan. Bisa dipertemukan di situ. Jadi
inilah hal yang paling menarik yang kita akan lakukan, bagaimana mempertemukan hal tersebut. Itu satu. Yang kedua, bahwa bagaimana kita di ranah audio, ini kan yang namanya DSP, Digital Streaming Platform. Hari ini kan ada di luar ekosistem blockchain yang di Indonesia. Saya lagi menyusun rencana di sini bahwa bagaimana pelaporan pemakaian yang di luar itu nanti akan bisa terkoneksi dengan blockchain. Artinya bahwa pasar NFT yang saya gagas bersama teman-teman adalah kita akan membuat hub. Pasti akan timbul pertanyaan, oh berarti bisnis yang terjadi di luar akan tidak berubah. Awal akan terjadi itu benar. Saya bilang benar. Tetapi yang saya lihat dari pengamatan saya 1 tahun ini tentang perkembangan industri blockchain yang mendisrupsi industri musik di dunia, bahwa seperti Spotify, seperti iTunes, seperti Joox, dan seterusnya, mereka sekarang sudah memikirkan bagaimana mereka terkoneksi dengan blockchain. Kenapa? Karena transparansi ini dibutuhkan oleh seluruh kreator di dunia. Nah, saya berpikir bahwa Indonesia tidak boleh ketinggalan untuk menyiapkan perangkat-perangkat ini supaya nanti bisa berkomunikasi lewat blockchain all over the world. Ini yang menjadi pikiran saya. Bagaimana bahwa nanti teman-teman seniman musik Indonesia, kalau memang ikut pasar NFT yang memang digagas oleh kita, ini akan mereka sudah melalui perjalanan yang saya pikirkan dari lama. Mereka akan terkoneksi dengan dunia dengan laporan-laporan yang sangat akurat. Karena memang blockchain seperti itu adatnya. Adat budaya blockchain itu adalah transparansi. Betul. Nah, ini yang menarik dari hal tersebut. Makanya awal dengan mengkoneksikan ekosistem di luar blockchain dan ekosistem di dalam blockchain yang saya rencanakan dengan saya bilangnya di situ digital streaming platform. Saya bilang bahwa decentralized music platform yang saya akan bangun. Ini yang ingin kita kembangkan menjadi besar ke depan. Disinilah yang paling menarik. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa karya-karya yang lain, broadcast music, video, disambungkan antara kreator video dengan kreator audio. Ini akan terjadi juga di ranah pasar NFT yang saya gagas. Terjadi. Terus ada juga yang ada di fotografi, bisa dikawinkan juga dengan musik, bisa dikawinkan juga dengan video. Ini juga dipikirkan. Jadi tim hari ini menggodok bagaimana menyusun hal-hal tersebut dengan baik. Tetapi perencanaan ini sudah dipikirkan sedemikian rupa mengikuti perkembangan yang terjadi dan cerita lama di ranah industri musik baik di Indonesia maupun di internasional. Jadi coba meramu sedemikian rupa bahwa ada satu marketplace di Indonesia yang benar-benar nanti adalah ramah terhadap karya cipta, ramah terhadap hak cipta. Ini juga tim saya bersama tim itu menjadi concern bahwa bagaimana juga bahwa blockchain di pasar NFT atau di marketplace pasar NFT itu bisa benar-benar ramah hak cipta. Ini yang menarik juga. Oke, nih, well done, Mas Anang, luar biasa. Jadi sebenarnya memang yang balik ya, yang tadi Tari bilang bahwa semua konsep ini sebenarnya nggak akan bisa terjadi kalau bukan gara-gara memang ini keinginan dari timnya ASICS untuk sebenarnya untuk menyukseskan gimana cara aliran seni bisa berintegrasi dengan blockchain yang mana yang tadi transparan, lalu juga accountable. Karena memang bagaimana caranya kita bisa mengolah seni-seni yang udah keren-keren banget ini, tapi kita integrasikan dengan teknologi yang pastinya juga bisa membawa pengaruh baik untuk kemajuan seni di Indonesia. Oke, mantap. Thank you, Mas Anang. Tadi punya pertanyaan. Sekarang kan kita nggak bisa nih kita cuma bahas NFT doang, tapi nggak bahas metaverse. Sekarang kayak semua orang tuh udah tahu tentang metaverse. Bahkan sekarang banyak juga yang bilang bahwa NFT nggak bisa jadi apa-apa kalau nggak ada metaverse. Metaverse nggak bisa jadi apa-apa kalau nggak ada NFT. Nah, Tari ngedenger ada metaverse Nusantara nih. Nah, metaverse Nusantara metaverse. Menarik. Oke. Nusantara metaverse itu bayangan kita bahwa bagaimana
benar-benar land tentang Indonesia itu bisa dibikin di Oh, Nusantara First yang saya gagas bersama teman-teman. oke. Bahwa game yang kita koneksikan nanti juga dengan Nusantara First, Mhm. bisa teman-teman hari ini bisa melihat experience-nya dari Sandbox, bisa lihat dari Minecraft, bisa lihat dari Roblox. Itu kayak yang sekarang Rise Empire ya hari ini yang juga lagi tren. Banyak hal-hal seperti itu. Ini kita kembangkan dengan ini bahwa arealnya adalah areal Nusantara, areal Indonesia sekali. Membangun Oke. pasarnya, tapi memang lebih tidak terlalu urban, tapi lebih menonjolkan memang kehidupan alamnya. Masyarakat desanya Oh, dinaikkan, karena itulah paling menarik dari Indonesia. Kalau kita menceritakan nanti Indonesia dengan kecanggihan kota Jakarta yang sangat canggih ini, yang sudah dibilang sudah bukan metropolitan tapi megapolitan, makin. kita bisa dibandingkan dengan New York City nanti, bisa dibandingkan dengan San Francisco, bisa dibandingkan dengan Tokyo, bisa dibandingkan dengan Dubai dan seterusnya. Tapi pada saat yang ditampilkan adalah masyarakat yang ada di desa-desa dengan kehidupan ekonomi, dengan kehidupan alam yang indah, tetapi terjadi experience yang memang itu yang akan kita coba gali, bahwa experience ini yang akan nanti jadinya adalah experience to earn. Oke. Nah, Experience jadi to earn. Oke. experience to earn, bahwa experience to earn ini sangat menarik untuk dikembangkan di Indonesia dengan penduduk 273 juta orang. Dengan pengembangan di 2040 nanti bahwa masyarakat muda kita tebal sekali umur 20 sampai umur 50 tahun. Bahwa dengan adanya cloning Nusantara dengan tipikal yang berbeda, ini akan menjadi menarik untuk kita memiliki dimensi lain. Untuk kita memiliki apa istilahnya mimpi berbeda yang itu juga menghasilkan. Dia akan stay di rumah, dia masuk ke dalam dunia Nusantara First yang saya bangun dengan sangat Indonesia tersebut. Orang akan senang bermain di pantai, dia berselancar, dia puliki kegiatan, dia akan mendapatkan pemasukan. Dia akan bekerja di pantai, menjaga kebersihan pantai, dia akan dapat pemasukan. Dia akan menjaga di pasar-pasar, membersihkan pasar, dia akan dapat pemasukan. Jadi betapa kehidupan Nusantara, bagaimana bayangan kehidupan yang digambarkan oleh buku-buku dongeng di Indonesia zaman dulu, waktu kecil-kecil, betapa indahnya Indonesia, betapa indahnya gotong royong, betapa indahnya sosial masyarakat yang dibangun, itu dicoba untuk dikembangkan di dunia Nusantara First. Jadi teknologi mungkin nanti akan ada yang lebih canggih, yaitu dengan Indonesia Metaverse yang dibangun oleh pemerintah sekarang menjadi penggagas bersama perusahaan hebat We Are Indonesian Rock, dengan disupport oleh nanti Presiden sudah akan meresmikan di G20 nanti di Bali. Itu sangat lebih hebat lagi dari yang saya bikin. Saya yakin karena pendananya cukup besar. Tapi melawan itu tidak, tapi terkoneksi mungkin iya terjadi. Terkoneksi mungkin pas. Karena ini nanti pada ke depan pasti metaverse yang berlayer-layer ini harusnya adalah berkoneksi. Ini yang paling menarik. Kalau ini terjadi koneksi yang bagus, bahwa saya hari ini tinggal berangkat ke Amerika, saya masuk ke Guitar Center di Los Angeles, saya tinggal beli gitar, di metaverse-nya deal, gitarnya adalah ini, bentuknya adalah ini, saya bayar di situ pakai currency yang sudah disepakatin, besok tinggal kirim, besok dikirim ke Indonesia. Ya. Kita tidak hanya telepon doang, oh barangnya ini, enggak. Tapi kita masuk ke Los Angeles, kita berangkat ke sana dalam hitungan menit atau malah hitungan detik. Kita langsung lihat barang di situ. Wow, barangnya ini yang gue mau. Dia bertransaksi langsung pelayannya. Seperti layarnya kita di mimpi. Ternyata 1 minggu barang sampai. Oh, ini barang yang aku pesen ya. Oke. Nah, ini perjalanan inilah yang nanti akan terjadi di dunia metaverse yang ingin dibangun seluruh dunia. Bahwa bagaimana orang terkoneksi antar benua, antar dunia, bahwa semakin simpel. Mereka melakukan perdagangan, mereka melakukan rapat-rapat penting, mereka bertukar ide, mereka berbicara tentang politik.
akan disederhanakan sedemikian rupa. Dan juga konser-konser musik nanti. Yang hari ini konser harus datang. Nanti di rumah dengan menggunakan alat kacamata yang sudah disusun sedemikian rupa. Dengan sound yang begitu bagus. Experience dia, merasakan bahwa dia akan hadir di pertunjukan itu. Let's say hari ini YouTube bikin konser di Australia. Kita tinggal koneksi doang. Nggak hanya nonton di depan TV yang tidak mungkin, nggak bisa berinteraksi, dia hadir di situ. Tapi pada saat itu terjadi, Indonesia bisa mengkoneksikan metaverse ini bersama-sama dengan dunia lain. Inilah hal yang memang kita harapkan. Itulah ingin bagian dari Asik Token kenapa lahir. Kenapa proyek-proyek Asik Token akan lahir? Ya karena cita-cita besar dari seluruh orang memikirkan bagaimana dunia masa depan. Betapa serius kita memikirkan hal tersebut untuk ini bisa dijalankan juga di Indonesia. Nggak hanya mendengar cerita, bahwa kita bisa membaca, kita bisa melihat YouTube dan seterusnya. Bahwa oh di Amerika sudah seperti di Centraland, sudah bank, sudah begini, JP Morgan masuk ke situ, dan ini bisa begini. Indonesia kapan? Kita tidak mau ketinggalan hal tersebut. Saya melihat visi-visi presiden. Ini sangat luar biasa terhadap Metaverse Indonesia. Nah, kita bisa menangkap hal tersebut dengan positif harusnya. Mantap, luar biasa. Jadi kalau misalnya Nusantara First ya, misalnya ya, Nusantara First. Ya. Oke, Nusantara First ini kira-kira udah ada bayangan belum sih Mas Anang? Launch-nya itu date-nya kapan atau itu be determined? Saya mungkin akan bisa mengenalkan look-looknya awal mungkin di bulan April. Oke. Itu mungkin saya sudah bisa tunjukkan. Ya, bulan depan. Insya Allah bulan depan saya akan bisa tunjukkan video-video kecilnya, bagaimana nanti berkoneksi di Nusantara First, bagaimana look Nusantara First, bagaimana, itu nanti akan kita tunjukkan pastinya nanti di komunitas, utamanya adalah di komunitas Indodex dan di komunitasnya Asik di Telegram nanti, kan kita udah terkoneksi, hubungan komunitas kita. Saya sih berharap bahwa kita bisa punya hub. Indodex adalah salah satu exchanger terkemuka. Salah satu exchanger yang sudah diuji oleh keadaan dan tertua. Saya berharap memiliki sebuah komunitas bersama seluruh pembikin token, utility maupun bukan, untuk bisa saling tukar pikiran bagaimana bersama-sama mengembangkan dunia Metaverse Indonesia. Yang nantinya adalah memang Metaverse Indonesia itu yang menjadi tujuan kita untuk dikenalkan ke dunia. Tetapi disupport oleh kita semua yang di bawah hari ini. Kalau Indodax akan menjadi bidan untuk menjalankan hal ini, yang menjadi menarik adalah bagaimana ekosistem baik blockchain, baik marketplace NFT, baik nanti yang terjadi di crypto aset. Indonesia tidak mengenal cryptocurrency karena memang di Perbab 7 dan di Perbab 8 tahun 2021 itu jelas bahwa ini yang sangat penting, bahwa kita menyongsong masa depan ini harus bersama-sama bergotong royong. Dari perjalanan saya sampai hari ini berkecimpung di blockchain dan teknologi baru ini, bahwa Indodax akan bisa menjadi bidan utama menyatukan institusi teman-teman ini bersama-sama menyongsong masa depan Indonesia di dunia Metaverse. Ini yang paling menarik dan diharapkan oleh berbagai pihak. Karena jangan sampai bahwa nanti Metaverse Indonesia yang digadang-gadang hebat ini tidak disupport oleh hal-hal lain yang menarik. Ini yang pikiran saya. Kenapa saya ingin berkecimpung, kenapa saya ingin serius di sini. Karena saya melihat masa depan Metaverse Indonesia akan luar biasa. Betul. Itu. Jadi kalau misalnya kita lihat beberapa tahun yang lalu deh, Mas Anang, mungkin kita bingung kali ya, Bitcoin kok bisa harganya lebih dari 500 juta kayak gini gitu ya. Jadi semua tuh rata-rata member-member Indodax ada yang ngomong ke Tari gitu ya, aduh coba aja beli Bitcoinnya dari 2017 atau dari 2018, 2019, begitu aja terus. Sama dengan Metaverse ini. Jadi kayak pertama Tari juga appreciate banget ke tim Asik ini karena bukan cuma jadi follower tapi justru jadi penggerak pertama bahwa
Indonesia nih kita Ya, harus serius nih menghadapi metaverse. Jangan sampai kejadian sama betul. Bitcoin kemarin terjadi lagi di Ya, metaverse ini. ya, Ketika betul. metaverse udah Betul. booming, ketika semua Ya, orang udah ngerti metaverse, kita baru terjun gitu ya. ya, Jadi betul, betul. jadi yang pasti memang tim Indodax selalu appreciate di mana setiap ada project dalam negeri yang mau Ya, menggalakkan tentang inovasi-inovasi hmm, terbaru, development terbaru yang terjadi di ya, sistem blockchain. Luar biasa. Mas Anang, ya. thank you so much udah jawabin pertanyaan-pertanyaan Tari. Ini mantap semuanya. Ini, Tapi belum ya, selesai, belum selesai. Ini dari boleh. tadi ada banyak nih dari audiens-audiens kita yang nanyain. Boleh sedikit ya Ya, Mas Anangnya kita jawabin bareng ya? boleh. Gak apa-apa, Oke. gak apa-apa. Sebisanya aku Oke. ya, karena sebisa aku jawab. Oke. Oke. Jadi ini ada yang nanya dari Eko_Ferdinansyah. ASIC token ini termasuk Ya, koin jenis apa? BEP20 atau ERC20? BEP20. BEP20. Yes, Oke. Binance. Kita pakai Binance ya. Ya, Oke, semoga terjawab ya ya, dari siapa tadi Eko Ferdinansyah. Nah, ya Mas betul. Eko, BNP20. Mas Eko ini pertanyaannya dilanjut oleh Mas Ilham Gohams. Nah, jadi ceritanya Mas Ya, Ilham Gohams ini pertanyaannya menarik banget nih Mas Anang. Ternyata dia nanya, ya, akankah ASIC token mengikuti perkembangan dari blockchain? Karena kita tahu ya, Mas oh Anang, menarik. kalau Yes, di 2020 menarik. mungkin nggak ada tuh yang namanya metaverse, nggak ada yang namanya Ya, NFT. Nanti mungkin di 2025, 2024 ya, ada perkembangan baru lagi dari blockchain. Kira-kira dengan kefokusan ya, ASIC di NFT dan metaverse ini, kalau misalnya nantinya akan ada perkembangan baru di dunia blockchain, ASIC juga akan ikutan apa enggak sih? ya, betul. Kita lagi dalam perencanaan, kita lagi serius diskusi dengan tim yang lain lagi. Kita memang memecah tim untuk mengurus yang lain. Bahwa kita juga akan masuk ke staking, kita akan masuk ke wallet, kita akan masuk ke blockchain. Kita benar-benar nanti dikembangkan bagaimana use case ASIC token tidak hanya begitu-begitu saja. Dan bagaimana memecah dari supply ASIC token sendiri dengan baik supaya use case-nya semakin lebar. Itu juga dalam perencanaan pembangunan yang kita sudah serius mendiskusikan udah hampir 3 minggu ini. Bahwa tim sudah memikirkan itu. Di utility game, NFT, dan seterusnya ini sudah tinggal ongoing, sebenarnya memang sudah ongoing. Tapi di ranah yang satu lagi, kita juga lagi serius memikirkan udah 3 minggu ini. Bagaimana kita akan terjun ke sana? Kita punya wallet, kita punya swap, kita bisa bikin pancake swap sendiri. Dengan tujuan pasti positive way. Bahwa kita akan bekerja sama dengan seperti Indodax yang sangat luar biasa ini. Ini pasti kita akan nanti berdiskusi dengan Pak Oscar, pastinya pengalaman jauh lebih hebat dari saya. Untuk bagaimana mimpi-mimpi saya dengan teman-teman, itu mewujudkannya bagaimana. Dan bagaimana saya sekarang punya Lumiere, saya punya Ayam Asik, saya punya kosmetik, Asanti Kosmetik, saya menjual juga Aurel Kosmetik, dan pengembangan kayak kita punya YouTube, kita udah punya studio YouTube, kita punya studio rekaman audio, kita punya macam-macam di sini. Itu bagaimana nanti dikoneksikan dengan ASIC token dengan baik, use case-nya. Ini penting, bahwa ada token-token, bisa aja bahwa kita bikin poinnya berbentuk token, dibilangnya hanya untuk ekosistem ASIC token. Hanya untuk ekosistem ASIC, atau dibilang nanti ASIC blockchain. Bahwa hadiah dari staking, itu bisa aja mendapatkan poin berbentuk tokennya Asanti aja. Kita keluarkan limited cuma untuk 1.000 orang. Tujuannya adalah swap, nanti kita bikin swapnya. Bahwa itu juga bisa di-convert menjadi ASIC token murni. Atau nanti dipergunakan, itu menjadi poin untuk membeli expert, untuk membeli Ayam Asik, untuk menukar, bahasa pasti bukan membeli, menukar poin tersebut, yang gambarnya poinnya ini adalah poin Asanti, atau poin Anang, atau poin Aurel, atau poinnya Arsi. Ini nanti terkoneksikan di situ, itu nanti bisa ditukar dengan Lumiere, ditukar dengan produk-produk yang kita bikin. Dan merchandising yang hari ini Bunda sudah mempersiapkan, dia sudah mempersiapkan ingin membangun merchandising keluarga The Hermansyah dengan baik. Baik mulai sepatu, baju, kaos kaki, sendal, apapun dibikin. Ini nanti akan koneksinya ke sana.
kalau kita bisa mengembangkan ekosistem ASIC tersebut itu dengan besar. Ini sebuah roadmap juga bahwa kita lagi menuju ke sana. Itu. Mantap. Oke. Terima kasih Mas Anang atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Mas Ilham Gohas atas pertanyaannya. Semoga terjawab. Lanjut, kita ada pertanyaan dari idw.88. Ini menarik nih Mas Anang pertanyaannya. Kenapa sih milih congklak? Ada ceritakah di balik? Ya, congklak itu mainan saya kecil. Ternyata mainannya Bunda juga kecil. Dan Arsi juga suka. Jadi pada saat kita memberikan congklak, ternyata congklak itu udah mulai zaman dulu dimainkan oleh seluruh dunia. Di dunia manapun memainkan congklak. Cuma namanya berbeda-beda. Yang menjadi menarik waktu kita mengurus ini, haki dari congklak tersebut sudah kita izin itu pun kita sudah pegang. Jadi pemilik congklak itu memang kita sudah hakikan. Karena ini mainan atau game yang bisa dimainkan oleh segala umur. Kan ASIC juga segala umur, mulai umurnya Arsya sampai umurnya Anang yang sudah umur 50-an tahun, Arsya masih umur 5-6 tahun. Ini menjadi orang yang nongkrong, baik teman-teman yang sekarang lagi ada kerja di Gojek, di mana dia nongkrong nunggu pesanan, dia bisa main congklak dulu. Yang ada di rumah sakit bisa main congklak dulu. Yang ada perjalanan nanti dari Bandung Jakarta naik tren yang tercepat itu main congklak dulu. Semuanya bisa dipergunakan sedemikian mudah, sedemikian murah. Ini yang memang menjadi cita-cita kita juga. Dan nanti juga tidak menutup kayak bekel, kayak layangan, kayak yang dari Papua kita lagi riset dan kita mau izin ke Papua, mau berangkat ke Papua, semua tim akan berangkat ke Papua. Ini juga kita akan siapkan, lagi dibikin hari ini. Jadi bahwa game yang simple atau casual game tersebut, itu semua based on permainan yang ada di Nusantara. Ini yang akan kita bangkitkan. Gitu. Mantap, luar biasa. Terima kasih Mas Anang udah share kenapa milih congklak. Ternyata memang sebenarnya ada special place gitu ya kalau untuk congklak di keluarga The Hermansyah sendiri ya. Jadi memang semuanya senang. Jadi kayak kenapa nggak kita sharing ke semua masyarakat Indonesia tentang permainan ini gitu ya. Terus didigitalisasikan. Betul. Gitu. Betul. Ya, betul. Oke, mantap. Mas Anang, ini kita nggak kerasa nih udah ngobrol-ngobrol udah lebih dari 45 menit. Jadi 15 sudah mendekati. menit lagi. 15 menit doang. Jadi menghitung detik lagi. Iya betul. Menghitung jadi menit. Menghitung menit. Misalnya teman-teman di sini dari tadi banyak banget yang nanyain tentang promosinya, program campaign-nya dari ASICS yang ada Teslanya. Nah, ini boleh sharing nggak sih, Mas Anang? Ini katanya ada bagi-bagi hadiah. Itu boleh diceritain nggak tuh? Oke, bagi-bagi hadiah ini nggak lebih bagaimana selama ini ASIC sudah sebulan lahir. Kita mendapatkan berbagai sambutan dan berbagai cobaan yang kita lewatin selama sebulan. Tapi yang kita rasakan, cobaan maupun apapun yang terjadi, hari ini kita mau mengapresiasi teman-teman pemain atau yang berkecimpung di dunia blockchain ataupun marketplace NFT maupun yang berkecimpung di crypto aset. Nah, ini kita memberikan hal ini karena juga bagian dari keterima kasih kita bagi berbagai pihak, termasuk juga Indodax sebagai exchanger tertua dan terbaik di Indonesia, bahwa kita menandai kita masuk dengan memberikan apa yang kita mampu berikan hari ini, berbentuk apresiasi, giveaway, bahwa dalam waktu 3 bulan ke depan, semenjak hari ini kita melantai di Indodax, kita akan siapkan hadiah Tesla untuk diundi dengan teman-teman untuk hold 0,1, kalau nggak salah 0,16 BNB untuk di hold sekian bulan. Nanti akan mendapatkan nomor kupon yang kita akan berikan dan nanti diundi 3 bulan akan datang. Di situ tidak hanya itu, tapi ada lagi macam-macam. Ada handphone, ada laptop, ada produksi kita ya dari Lumiere, itu juga kita kasih. Ada dari salah satu teman Pero kalau nggak salah,
itu alat rumah tangga yang sangat luar biasa bagus. Itu juga salah satu tim kita, dia punya bisnis itu memberikan juga hadiah. Ini yang ingin kita bagikan berbentuk apresiasi kepada teman-teman hari ini, baik yang mensupport kita maupun kalau dibilang ada yang fooder terhadap kita, tapi itu adalah bagian kita untuk dewasa. Bagaimana Asik Token harus dewasa, bagaimana Asik Token harus bisa menjadi hal yang bermanfaat buat kita semua. Itu cita-cita Asik Token sampai hari ini. Jadi apapun yang terjadi, terima kasih karena kita ingin bersama-sama, bukan ingin saling menjatuhkan, tapi ingin bergotong royong bersama-sama. Betul, setuju. Oke, jadi untuk nge-recap teman-teman jangan sampai ketinggalan ada giveaway undian ya, lebih ke undian ya Mas Anang ya. Undian yang diadakan oleh Asik Token, dan teman-teman bisa mengikuti atau melihat cara detailnya mengunjungi akun Instagramnya Asik Token, atau teman-teman juga bisa mengunjungi blog Indodax, dan di situ dikasih tahu detail-detailnya cara ngikutnya gimana. Karena kali ini Asik akan memberikan hadiah nggak main-main, ada 1 Tesla ya. Waduh, ini nggak main-main nih, jadi luar biasa. Oke, kalau gitu Mas Anang, sebelum Sari tutup, karena kita sebentar lagi mau siap-siap untuk listing di Indodax, sebelum Sari tutup, ada yang mau disampaikan kah untuk audiens kita pada hari ini? Banget. Silakan. Ya, ada banget bahwa apapun yang sudah berjalan sampai 1 bulan sampai kita masuk ke exchanger Indodax ini, saya mewakili seluruh staff, mewakili seluruh tim yang ada di Asik Token. Kita pasti tidak sempurna, kita punya kesalahan apapun, baik ucap kata, tapi tidak ada maksud untuk mencederai dan saling menjelekkan. Saya hanya mau mewakili semua teman-teman, saya minta maaf kalau kita memiliki kesalahan apapun dari tim maupun dari saya pribadi. Terhadap teman-teman yang lain tidak ada maksud saya ingin menjatuhkan, tetapi pasti itu adalah kesalahan dari saya pribadi. Saya mewakili semuanya, saya minta maaf apapun yang sudah saya ucapkan, pasti saya ada salahnya, saya minta maaf. Dan yang kedua adalah mudah-mudahan teman-teman hari ini untuk listing di Indodax pertama kali Asik Token, mudah-mudahan semua udah siap menyiapkan diri untuk masukkan deposit ke Indodax. Dan kalau memang sudah listing, silakan teman-teman mau mensupport, mau berinvestasi terhadap semua proyek yang kita bikin dan trust kepada kita. Tapi kembali lagi, saya berharap teman-teman terus mempelajari bagaimana sepak terjang yang dilakukan oleh tim Asik Token. Baik saya pribadi, silakan diawasin dengan baik, silakan dipelajarin dengan tepat apa yang kita doing every day, yang kita lakukan, bagaimana menyukseskan proyek-proyek. Karena teman-teman membantu investasi buat kita, kita akan bertanggung jawab terhadap investasi tersebut. Luar biasa. Oke, jadi memang itu yang salah satu yang di campaignkan juga sama tim Indodax, bahwa teman-teman semuanya kalau misalnya mau beli satu aset kripto, harus cari tahu dulu sebenarnya kayak di balik proyek tersebut apa saja fundamentalnya. Dan kali ini salah satu bentuk teknika fundamental buat teman-teman yang analisis fundamental buat teman-teman yang nonton hari ini, dengar langsung dari foundernya Asik sebenarnya apa saja yang mereka persiapkan dan apa saja yang sebenarnya yang terjadi di belakang layar token Asik ini. Oke, Mas Anang, terima kasih banyak sudah nemenin Tari sharing-sharing hari ini. Semoga terima kasih untuk Asik Token. Yep. Semoga lancar hari ini. Kita 10 menit lagi ada langsung melantai tadi bahasanya ya, istilahnya melantai. Melantai tapi habis itu langsung to the moon kan. Iya, insya Allah. Jadi dari lantai langsung ketemu. Insya Allah. Oke. Kalau gitu nanti kita ketemu di acara-acara selanjutnya Indodax bareng Asik Token. Pastinya. Kali ini kita udahan dulu. Siap-siap teman-teman main langsung ke marketplace Indodax untuk langsung lihat trading dan bisa berpartisipasi langsung trading Asik Token. Terima kasih Mas Anang dan semuanya. Tari pamit undur diri. Sampai bertemu lagi.